Halo kawan, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya ingin merangkum sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berlatar pada tahun 1957 sampai tahun 1968, di mana saat itu di kota kecil Hungaria digegerkan dengan sebuah kasus pembunuhan yang memakan banyak korban wanita muda, di mana seorang pria dituduh atas kasus pembunuhan tersebut dan dijatuhi hukuman mati. Namun karena tidak memiliki bukti yang kuat, akhirnya jaksa memutuskan pria itu dipenjara seumur hidup. Namun setelah bertahun-tahun kasus ini terlupakan, tiba-tiba semua orang kembali dikagetkan dengan rentetan pembunuhan para wanita muda yang terus berjatuhan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini? Dan siapa pelaku dari pembantaian sadis itu? Maka tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan suasana di area tahun 1957. Di sisi lain terlihat seorang pria yang sedang mengayuh sepedanya secara perlahan. Kemudian berhenti tepat di depan sebuah pabrik sepatu. Setelah sepedanya terparkir, dia lalu bersembunyi di balik sebuah pohon, sembari memperhatikan satu persatu karyawan pabrik yang keluar dari gerbang pabrik tersebut, di mana saat itu adalah jam pulang kerja para karyawan. Beberapa saat kemudian di tengah keramaian, seorang karyawati berambut pirang bernama Patai Erzsébet juga keluar melalui gerbang itu. Si pria itu pun langsung menghampirinya dan bermaksud untuk menemani Erzsébet pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan kondisi jalan saat itu terlihat sangat sepi. Bahkan tidak ada satu orang pun yang melintas di jalan itu selain mereka berdua. Pria tersebut yang ternyata bernama Ákos Réti lalu membuka percakapan yang bertanya kepada Erzsébet tentang sebuah janji yang pernah Erzsébet katakan kepadanya beberapa waktu yang lalu. Di mana saat itu Erzsébet mengatakan kalau dia mau tinggal serumah dengan Ákos. Dan pertanyaan Ákos tersebut dijawab oleh Erzsébet dengan penolakan. Ia mengatakan kalau dia telah berubah pikiran dan ingin menarik kembali janjinya tersebut. Ákos pun yang kesal dan tak terima dengan jawaban dari Erzsébet itu, membuatnya kehilangan akal sehat dan langsung membunuhnya. Beberapa hari kemudian warga menemukan sesosok mayat wanita di pinggir sungai. Saat itu juga mulai bermunculan gosip kalau Ákos adalah pelakunya, di mana salah seorang karyawan pabrik sempat mengetahui kebersamaan Ákos dan Erzsébet ketika berjalan berdua di malam kejadian itu. Informasi tersebut didengar oleh pihak kepolisian dan Ákos pun akhirnya diinterogasi. Jawaban Ákos yang simpang siur sempat membuat pihak kepolisian bingung, dan mereka meminta untuk melakukan reka adegan pembunuhan di TKP. Saat itu hadir sang ibu bersama kakak Ákos bernama Rita. Mereka menyangkal kalau Ákos tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Ákos lalu terlihat mencoba mengingat kembali beberapa adegan pembunuhan yang sudah ia lakukan kepada mendiang Erzsébet. Namun saat itu pihak kepolisian mendengar pengakuan dari Ákos yang berubah-ubah dan terlihat tidak konsisten dengan apa yang sudah dia katakan sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan kalau Ákos terlihat bingung bahkan tidak tahu harus berkata jujur atau berbohong. Hingga pada akhirnya kasus itu dilemparkan ke pengadilan untuk dilakukan sidang pidana. Di tengah sidang terjadi perdebatan yang sangat menguras emosional, di mana seorang hakim yang bernama Kato Nagabor bersikeras kalau Ákos memang pelakunya. Di sisi lain, ibu dan kakaknya Ákos meminta untuk kembali menginterogasi beberapa orang terdekat dari mendiang Erzsébet karena mereka yakin kalau Ákos bukanlah pelakunya. Namun jaksa agung malah menganggap hal itu hanya membuang-buang waktu persidangan. Dan pada akhirnya setelah beberapa pertimbangan, jaksa memutuskan kalau terdakwa atas nama Ákos Réti dijatuhi hukuman mati. Beberapa hari kemudian setelah divonis hukuman mati, Ákos mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari beberapa tahanan senior, di mana ia hanya bisa pasrah tanpa perlawanan ketika dia dipukuli hingga babak belur dari salah satu tahanan. Di mana yang lebih parahnya lagi, sebuah benda tumpul dimasukkan ke dalam boolnya secara bertubi-tubi, hingga hal itu membuatnya meringis kesakitan dan trauma mendapatkan perlakuan itu. Sampai suatu hari jaksa mengambil alih untuk kembali melakukan persidangan. Vonis hukuman mati yang dijatuhkan pada Ákos sebelumnya ditarik kembali oleh jaksa karena beberapa pertimbangan.
Alasannya karena Akos tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Pada akhirnya jaksa memutuskan kalau Akos diberi keringanan dengan hanya divonis hukuman seumur hidup. Kemudian scene beralih ke 7 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1964. Di sini terlihat seorang pria yang sedang duduk di tengah ruangan gelap sembari menonton film dewasa. Tidak lama kemudian pria tersebut mulai tidak dapat mengontrol dirinya. Pria itu pun langsung keluar dari rumahnya menggunakan jaket kulit berwarna hitam, beserta baret di kepalanya. Di tengah perjalanan, dia melihat seorang wanita yang sedang berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dia lalu meminta wanita itu untuk ikut bersamanya. Dan wanita tersebut tidak menolak, karena mereka berdua sudah saling mengenal satu sama lain. Pada akhirnya motor pun kembali berjalan dan memasuki area perkebunan pinggir sungai. Mereka berdua yang memang sudah merencanakan untuk melakukan hubungan intim, lalu segera turun dari motor dan melampiaskan hubungan terlarang itu hanya beralaskan tumpukan rumput-rumput kering. Namun tidak lama kemudian wanita itu mulai merasakan kesakitan ketika pria bermotor itu memukul dan melakukan intimidasi bahkan sampai mencekik lehernya. Wanita itu pun tewas dengan seketika. Tubuh wanita itu yang kini sudah tidak bernyawa, lalu digagahi oleh pria tersebut dan ditenggelamkan begitu saja ke dalam sungai. 3 hari kemudian setelah kejadian mengerikan itu, warga kembali digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita di sungai dalam keadaan tidak berbusana. Pihak kepolisian dan tim forensik segera melakukan otopsi. Namun di tengah penyelidikan beberapa dari tim forensik mulai berdebat, di mana awalnya mereka mengatakan kalau wanita itu adalah korban bunuh diri. Sementara salah satu dari mereka membantah kalau hal tersebut kurang masuk akal. Jika seseorang membunuh dirinya harus dengan melepaskan pakaiannya terlebih dahulu. Scene kemudian beralih ke pabrik sepatu. Di sini terlihat seorang karyawati baru yang sedang diberikan pengarahan tentang pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan menjadi tanggung jawabnya. Hingga tak terasa malam pun tiba. Gadis yang ternyata bernama Agi. Dia baru saja menyelesaikan hari pertamanya bekerja di pabrik tersebut. Agi lalu pulang melewati stasiun kereta dan melanjutkan dengan berjalan kaki, melewati rel kereta yang terlihat gelap dan sangat sepi. Ia pun tak menyadari pria bermotor yang tak lain adalah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan pada wanita sebelumnya sedang mengawasinya dari kejauhan. Hingga beberapa saat kemudian, Agi mulai merasa kalau ada seseorang yang sedang mengikutinya dari belakang. Dan benar saja, ketakutannya itu pun terjadi ketika pria bermotor itu menghantamkan palu tepat mengenai kepalanya. Setelah pria bermotor itu melampiaskan hasratnya, ia lalu menyeret tubuh Agi dan diletakkan di rel kereta api. Namun beruntung buat Agi, di mana saat itu dia segera terbangun dan berusaha keluar dari lintasan kereta. Keesokan harinya di tempat kejadian, Agi ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri dan dibawa oleh pihak medis menuju ke rumah sakit. Saat itu ada 2 orang detektif yang bernama Detektif Bota dan Zultan. Mereka bermaksud untuk mencoba menggali informasi di tempat kejadian untuk menyelidiki aktivitas si pelaku yang benar-benar membuat mereka geram. Beberapa saat kemudian Detektif Bota menemukan jejak ban kendaraan roda 2 yang tidak jauh dari lokasi Agi ditemukan pingsan. Hari itu juga mereka segera melakukan penyelidikan dengan mengecek satu persatu kendaraan roda 2 milik semua warga untuk dicocokkan dengan jejak ban di lokasi kejadian. Namun usaha mereka tidak membuahkan hasil karena mereka sulit membedakan bentuk ban yang nyaris terlihat sama. Scene kemudian beralih ke rumah sakit. Di sini terlihat Agi yang mulai siuman. Dia pun langsung dihujani dengan pertanyaan oleh Detektif Bota dan Zultan. Namun saat itu Agi yang berusaha untuk mencoba mengingat ciri-ciri fisik si pelaku, pada akhirnya menyerah. Karena pada saat kejadian dia tidak dapat melihat wajah pria yang telah memperkosanya. Berhubung saat itu dalam keadaan gelap. Namun Agi hanya mengingat kalau si pelaku menggunakan baret berwarna hitam. Saat itu juga Zoltan segera menyusuri wilayah kota bahkan sampai ke pelosok desa
untuk mencari siapapun pria yang menggunakan baret berwarna hitam. Pencarian Zoltan berakhir ketika dia melihat seorang pria yang menggunakan baret hitam mencoba untuk kabur. Ketika mobil mereka mendekati pria itu, curiga kalau pria itu adalah tersangka. Zoltan pun langsung mengejarnya sampai masuk ke dalam hutan. Di kantor polisi, Zoltan langsung menginterogasi pria tersebut. Namun pria tersebut menyangkal kalau dia tidak pernah melakukan pembunuhan atau memperkosa gadis-gadis itu. Namun saat Bota bertanya, mengapa dia kabur kalau memang tidak melakukan apa-apa? Pria itu pun menjawab kalau dia awalnya mengira akan ditangkap karena telah mencoba melakukan perburuan hewan di hutan lindung secara ilegal. Pada akhirnya Zoltan dan Bota melepaskan pria tersebut. Sin kemudian beralih ke penjara. Di sini terlihat Akos yang sedang dikunjungi oleh sang kakak yang bernama Rita. Di mana Rita meminta kepada Akos untuk mengajukan banding mengenai hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya yang sebenarnya tidak pernah dia lakukan. Awalnya Akos menolak permintaan sang kakak. Bahkan dia menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun di saat Rita menceritakan tentang gadis yang telah tewas dan ditemukan di pinggir sungai tempat jasad Erzsébet ditemukan, dengan seketika membuat Akos kaget dan berpikir sejenak untuk mempertimbangkan permintaan sang kakak. Malam harinya di suasana gelap malam, pria bermotor kembali mencari mangsa barunya, di mana seorang wanita berjalan menyusuri jalan setapak dan berhenti sejenak melihat ke arah belakang. Ketika dia mulai merasakan ada seseorang yang sedang mengikutinya dari arah belakang. Keadaan yang semakin mencekam membuatnya semakin ketakutan dan berjalan dengan cepat mengambil jalan pintas melewati pinggiran hutan. Dua orang pria yang sempat mengejar si pelaku yang menghilang di tengah kegelapan malam. Mereka tidak dapat menceritakan secara detail ciri-ciri si pelaku. Namun salah satu dari pria yang bersaksi itu hanya bisa mengingat kalau si pelaku menggunakan sepatu yang berderi keras ketika dia berlari. Di sisi lain terlihat sosok si pelaku yang berhasil kabur dan masuk ke rumahnya. Dan inilah orangnya. Seperti tidak terjadi apa-apa. Si pelaku tersebut yang ternyata bernama Bognar Pali terlihat bersikap normal ketika dia berbicara dengan putranya. Beberapa saat kemudian anak buah Zoltan mendatangi rumah Pali untuk melaporkan kalau istrinya baru saja diserang oleh seorang pria. Pali yang mendengar hal itu tentu saja sangat terkejut karena wanita yang menjadi targetnya tersebut adalah istrinya sendiri. Di sisi lain, wanita yang baru saja diserang oleh Pali alias suaminya sendiri baru saja terbangun dan terlihat ketakutan ketika detektif Bota menanyakan ciri-ciri si pelaku. Wanita itu yang bernama Nora. Dia tidak dapat mengenali ciri-ciri si pelaku. Namun dia hanya merasa aneh dengan desahan nafas dari si pelaku. Seperti seseorang yang pernah dia kenal sebelumnya. Sampai akhirnya Pali bersama dengan anaknya mengunjungi rumah sakit dan menjemput Nora untuk pulang ke rumahnya. Dengan mimik wajah yang datar, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Setibanya di rumah, Pali mengambil benda tumpul yang dia gunakan selama ini untuk menghabisi korbannya. Lalu dibuang sejauh mungkin ke arah danau untuk menghilangkan jejaknya. Di sisi lain, Bota dan Zoltan mendapatkan teguran keras dari atasan mereka. Karena sampai saat ini juga hasil kerja keras mereka masih belum membuahkan hasil. Mereka dianggap sangat lambat untuk menangani kasus ini. Sementara warga mulai diteror ketakutan setiap harinya. Sampai suatu hari Zoltan yang baru saja selesai berlatih menyelam. Dia bertanya kepada salah satu anak buahnya, apakah ada kasus serupa yang pernah terjadi di masa lalu. Anak buahnya tersebut lalu bercerita kalau 7 tahun yang lalu ada seorang pria yang bernama Akos Reti. Dia juga melakukan kejahatan yang serupa, di mana ia membunuh seorang wanita yang bernama Erzsébet. Jasadnya juga dibuang ke sungai itu. Namun kasusnya telah ditutup karena Akos telah mengaku atas pembunuhan tersebut. Zoltan yang mendengar cerita dari anak buahnya itu lalu memintanya untuk mencari data-data dari kasus Akos Reti.
Lalu dia menemui seorang hakim yang bernama Gabor. Dia dulunya bertugas sebagai hakim penuntut di persidangan Akos. Ketika bertemu dengan Gabor, Zoltan meminta kepada Gabor agar kasus Akos kembali dibuka. Karena jika kasus itu dibuka kembali dan Akos dinyatakan tidak bersalah, maka hal itu akan menghancurkan karir dan reputasinya. Gabor memperingatkan Zoltan agar jangan pernah lagi untuk mengungkit kasus itu. Sementara itu di kediamannya, Pali yang saat itu sedang bersama istrinya terlihat sangat gelisah. Hasrat untuk membunuh dan kembali menyetubuhi jasad para wanita seakan meronta-ronta dalam pikiran dan jiwanya. Pada akhirnya dia meninggalkan sang istri dan berpura-pura untuk berangkat bekerja. Di depan stasiun kereta, Pali yang ternyata berprofesi sebagai sopir bus. Dia sedang memperhatikan beberapa wanita yang sedang berjalan di lokasi stasiun. Namun saat itu tidak ada wanita yang sesuai dengan keinginannya. Sampai pada akhirnya ada seorang gadis belia yang masih berusia 16 tahun. Gadis tersebut meminta kepada Pali untuk mengantarkannya pulang bersama dengan sepedanya. Pali tentu saja tidak menolak. Dia menyalakan mesin busnya dan segera membawa gadis itu meninggalkan stasiun. Namun di tengah perjalanan Pali mengarahkan busnya ke tempat yang sepi, tepatnya di bawah sebuah jembatan. Hal itu sempat membuat gadis itu panik dan mencoba untuk turun. Namun Pali segera menarik tangannya. Setelah dia menggagahi jasad gadis malang itu, Pali lalu mengangkat tubuhnya dan lagi-lagi dibuang begitu saja ke dalam sungai. Keesokan harinya orang tua gadis tersebut melaporkan atas kehilangan anak mereka. Saat itu juga Zoltan memerintahkan pasukannya untuk mencari keberadaan gadis itu dengan mengerahkan bantuan anjing pelacak. Beberapa jam kemudian setelah menyusuri sepanjang sungai, mereka berhasil menemukan sepeda milik gadis itu dan juga jasadnya di dalam sungai. Orang tua gadis itu tentu saja sangat terpukul dan hanya bisa menangis histeris ketika melihat anak mereka yang telah terbujur kaku. Scene kemudian beralih ke penjara. Di sini terlihat Akos yang sedang frustasi. Dia mengambil sebuah kawat dan ditusukkan ke pergelangan tangannya. Beberapa saat kemudian teman sekamarnya menyadari dan melihat ada tetesan darah membasahi lantai tepat di bawah ranjang Akos. Setelah dia mengeceknya, pria itu kaget ketika melihat Akos dalam keadaan tidak bergerak. Dia lalu menggedor-gedor pintu untuk memanggil bantuan. Di sisi lain, Zoltan yang bersikeras untuk tetap mengusut tuntas kasus Akos Rati. Dia pun mendapatkan sebuah ide, di mana suatu malam di dalam sebuah kereta, dia mencoba mencocokkan keterangan dari masinis kereta yang menjadi saksi ketika dulunya dia melihat Akos di pintu kereta itu. Namun anehnya di waktu yang bersamaan, salah satu tetangganya yang juga menjadi saksi, dia mengatakan kalau Akos pulang ke rumahnya berselang 10 menit kemudian. Padahal jarak rumah Akos dari perlintasan kereta membutuhkan waktu tempuh lebih dari 19 menit. Zoltan pun menemui pimpinannya untuk meminta bantuan agar kasus Akos Rati dapat dibuka kembali. Karena dia yakin ada sesuatu yang tidak beres dari kasus itu. Awalnya permintaan Zoltan ditolak oleh atasannya. Dia diperingatkan kalau yang ia korbankan adalah orang-orang yang berjasa dalam karirnya. Namun Zoltan tetap memohon. Hingga pada akhirnya sang atasan pun luluh dan dia berjanji untuk membantu. Di malam berikutnya, Zoltan memasang alat penyadap suara di ruangan Gabor, di mana itu dia lakukan untuk mendengar percakapan antara Gabor dengan Bota yang saat itu sedang membicarakan kasus Akos. Dia mendengar pengakuan Bota kepada Gabor. Dulu saat persidangan dia telah mengintimidasi dan menyiksa Akos agar dia mau memberikan keterangan palsu kalau dialah yang telah membunuh mendiang Erzsébet. Mendengar hal itu, Zoltan pun kaget dan jengkel teramat sangat. Di sisi lain berlokasi di penjara, Akos yang telah pulih karena diselamatkan oleh tim medis. Dia dipanggil untuk menghadap Gabor. Gabor kembali menanyakan kepada Akos apa motif pembunuhan sebenarnya yang telah dia lakukan pada Erzsébet. Akos pun menjawab dengan bercerita kalau dulunya dia sangat mencintai sosok Erzsébet. Namun di tengah hubungan mereka,
Dia menyadari kalau ada seorang pria yang juga sedang dekat dengan Erzsébet. Hal itu sempat membuat Akos cemburu dan berencana untuk membunuh Erzsébet dengan menyuntikkan racun pada buah pir yang kemudian akan diberikan pada Erzsébet. Namun saat itu dia kembali sadar dan tidak jadi melakukan hal itu. Sementara jasad Erzsébet yang ditemukan di lokasi sungai, itu bukanlah perbuatannya. Setelah Akos mengatakan itu, Gabor pun terlihat kesal dengan mengatakan, kenapa dulu saat persidangan Akos mengakui kalau dialah yang melakukannya. Akos menjawab semua itu dia lakukan karena saat diinterogasi, dia diintimidasi dan disiksa oleh detektif Bota untuk memberikan keterangan palsu. Malam harinya kita akan kembali diperlihatkan dengan aktivitas Pali yang sedang mencari mangsa barunya. Di mana malam itu dia melihat salah seorang karyawati pabrik sepatu yang sedang menunggu bus jemputannya. Pali pun turun dan menemui wanita itu, lalu menawarkan bantuan untuk mengantarnya pulang. Wanita itu pun yang ditawarkan tumpangan gratis. Tentu saja setuju, bahkan berpikir positif kalau Pali memang berniat untuk membantunya. Namun di tengah perjalanan, Pali kembali melintasi jalan sepi dan berhenti di pinggir jalan yang terlihat sangat gelap. Hal itu sempat membuat wanita itu kaget. Terlebih ketika Pali mencoba untuk mencumbunya. Dia pun menepis perlakuan yang tidak senonoh dari Pali, sembari mencoba bertahan dengan memegang jendela. Namun hal itu justru malah membuat Pali kehilangan kontrol dan mencekik wanita itu hingga tewas. Tidak menunggu waktu lama, pria psikopat itu segera melampiaskan hasratnya dengan menggagahi jasad wanita itu. Tidak puas dengan itu, dia lalu berfantasi dengan memotong payudara wanita tersebut. Dan dia terlihat sangat menikmatinya. Tidak lama kemudian dia menghilangkan jejak pembunuhan dengan membuang mayat wanita itu ke dalam sungai. Sepulangnya Pali ke rumah, dia melihat sang istri yang sedang menggodanya untuk melakukan hubungan intim. Seolah tidak ada puasnya, Pali pun terpancing dan melakukan hubungan itu dengan sang istri. Namun di tengah melakukan hubungan itu, sang istri tiba-tiba terperangah ketika dia mendengar desahan nafas suaminya itu sama persis dengan pria yang nyaris memperkosanya. Semenjak saat itu dia mulai bersikap dingin pada sang suami karena dia menyadari kalau suaminya itu adalah seorang pembunuh berantai yang telah menggegerkan semua orang. Keesokan paginya polisi kembali menemukan jasad wanita di sungai. Salah satu tim forensik menemukan keganjilan, di mana pecahan kaca ditemukan pada kuku wanita itu. Zoltan yang mendapatkan informasi tersebut seakan-akan mendapatkan pencerahan, di mana saat itu juga dia menyusuri sepanjang lokasi kejadian dan menemukan pecahan kaca di jalanan jembatan. Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk mencari informasi bus yang melintas di jembatan tadi malam. Siang harinya di lokasi bengkel mobil, Pali yang sedang mengganti kaca mobilnya yang pecah, tiba-tiba dia bersembunyi ketika melihat Zoltan dan anak buahnya sedang memeriksa mobilnya. Kegelisahannya semakin menjadi ketika Zoltan menemukan pecahan kaca yang terselip di bawah jok mobilnya. Seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandainya manusia menyimpan bangkai, suatu saat baunya bakalan tercium juga. Begitu pula dengan Pali. Kemudian Zoltan menuju ke rumah Pali dan meminta istrinya untuk mengeluarkan pakaian sang suami untuk dilakukan pemeriksaan. Sang istri hanya bisa pasrah dan berharap cemas, bahkan tidak dapat berkata sepatah kata pun, karena dia sendiri tahu kalau suaminya itu adalah seorang pembunuh. Di sisi lain, Bota mendapatkan informasi kalau pelaku itu adalah seorang sopir bus. Dia lalu memanggil Pali dan menginterogasinya. Namun Pali terlihat tenang, bahkan dapat menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari detektif Bota dengan tegas dan meyakinkan. Pada akhirnya Bota melepaskan Pali yang segera meninggalkan tempat itu. Namun tidak lama kemudian dia mendengar suara sepatu yang berderi keras, seperti ciri-ciri pelaku pemukulan istri Pali yang disampaikan oleh salah satu saksi di malam itu. Bota lalu segera keluar dan mengikuti langkah Pali hingga keluar dari gedung. Beberapa saat kemudian dari ujung jalan, detektif Zoltan akhirnya datang.
Di dalam ruangan interogasi, Pali menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari Zoltan dan Bota. Pali mengatakan kalau selama ini dia membunuh semua wanita itu karena mengalami impoten. Namun suatu saat ketika dia mengenal seorang wanita yang bernama Erzsébet, semuanya berubah dengan seketika. Cerita ini membawa kita ke masa lalu, di mana suatu malam Pali melihat Akos yang sedang menjemput Erzsébet di depan pabrik, hingga mengikuti mereka sampai di pinggir sungai. Dia melihat Akos dan Erzsébet sedang bertengkar hebat, karena Akos tidak menerima penolakan dari Erzsébet saat itu. Dan Pali juga tahu kalau Erzsébet lebih memilih dirinya dibandingkan dengan Akos. Setelah Akos pergi, dia lalu bertemu dengan Erzsébet dan melakukan hubungan intim di pinggir sungai itu. Namun di saat berhubungan, batangnya tidak kunjung dapat berdiri. Bahkan hal itu sempat ditertawakan oleh Erzsébet. Sampai akhirnya ketika Erzsébet berdiri, tubuh Pali seakan berkata untuk melakukan sesuatu. Dia melihat sebuah plat besi di tanah, lalu mengambil besi itu dan menghantamkannya tepat mengenai kepala Erzsébet. Setelah Erzsébet tewas, sebuah dorongan hasrat yang tidak terkendali menuntunnya untuk menggagahi jasad itu. Setelah menuntaskan kebejatannya, dia lalu membuang jasad Erzsébet ke sungai. Setelah beberapa tahun kemudian, Pali semakin ketagihan dan melakukan hal yang sama pada wanita-wanita yang telah dibunuhnya. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1968, Pali divonis hukuman mati dengan cara digantung. Sementara itu, Zoltan mendapatkan informasi dari atasannya kalau Gabor telah diturunkan jabatannya sebagai seorang hakim. Sedangkan Bota diberhentikan secara tidak terhormat karena telah merusak dan mempermalukan citra hukum yang berlaku di Hungaria. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan pembebasan tidak bersyarat. Akos dijemput oleh sang kakak di depan gedung penjara. Dan film pun selesai.